Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Baik, langsung saja. Berbicara tentang pembangunan, maka kita tidak terlepas dari adanya bagaimana dan siapa yang akan menggerakkan pembangunan tersebut ke arah yang lebih baik atau menuju ke arah yang positif. Pembangunan biasanya adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang sadar dan ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Baik, kita langsung masuk ke pengertian pengawasan pembangunan. Pengawasan sendiri menurut Jamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kinerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Dengan pengawasan kita bisa mengetahui apa kendala yang akan terjadi di masa mendatang. Maka pengawasan sendiri itu sangat penting dalam pembangunan daerah. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada pentingnya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai unsur yang sangat penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu kasus atau penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Dalam suatu organisasi seringkali terdapat suatu kasus penugasan yang tidak diselesaikan secara tepat waktu. Salah satu contohnya adalah pembayaran iuran. Pembayaran iuran sendiri biasanya ada beberapa orang yang tidak membayar iuran tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala pada biaya karena banyak sekali anggota dalam organisasi tersebut yang tidak membayar secara tepat waktu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada tata cara pengendalian pengawasan. Tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga ataupun SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lembaga pemerintah yang menangani bidang pengawasan adalah BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP sendiri memiliki pengertian yakni lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Baik, kita lanjut. Tujuan pengawasan pembangunan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah. Kemudian melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan pembangunan. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan
diawasi. Yang kedua, ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian dibuatkan sebuah laporan. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif berbeda jauh dengan pengawasan aktif, karena pengawasan pasif atau jauh dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Baik, kita lanjut. Prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama ada boundless of right atau hak atas lahan. Yang kedua ada pengaturan. Yang ketiga pencabutan hak atas lahan. Yang keempat taxation. Kemudian government expenditure. Selanjutnya ada hambatan-hambatan pengawasan. Yang pertama kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan. Yang kedua bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Selanjutnya ada penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi, dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang terakhir, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya melakukan koordinasi. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini tentang kepengawasan pembangunan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.